Ada masa kelam yang perlu ditelusuri lebih dalam. Semakin paham, semakin jauh tenggelam, membentuk kebencian dan dendam yang seiring berjalannya waktu akan semakin tajam. The Witch Part 2, The Other One adalah film Korea tahun 2022 yang bercerita tentang seorang gadis tanpa nama, hasil eksperimen yang lolos dari laboratorium penelitian. Cerita dimulai dengan seorang anak perempuan yang sangat syok berada di peternakan. Ia terluka dan penuh akan kebingungan. Hewan ternak di sana juga mati. Si anak menjauh dan anjing menggonggong ingin menggigitnya. Hingga terdengar suara wanita yang menyebutkan dirinya adalah ibu. Suara itu memanggil anak tersebut sebagai anaknya dan ingin agar si anak datang kepadanya. Suara dari ibunya membuatnya tak tenang. Rantai anjing juga lepas dan kini menghampirinya. Adegan beralih ke seorang wanita bernama Myung yang terbangun dari tidurnya. Ia saat ini berada dalam bis bersama dengan teman-temannya. Mereka melakukan study tour, bernyanyi bersama dan bahagia. Teman Myung mengetahui jika semalam Myung tidur dengan orang lain lagi. Myung mencoba menutupinya, tapi Myung tidak bisa berbohong dan minta temannya berhenti bicara seperti itu. Suara musik semakin keras, mereka jadi semakin semangat, dan Myung merasa sesuatu dalam perutnya. Perjalanan terus berlanjut hingga mereka mencoba istirahat kecuali Myung yang memperbaiki kaset Walkman-nya. Hingga akhirnya perjalanan menuju ke arah lain. Para penumpang juga sadar mereka melewati gerbang dan seperti bukan tujuan mereka. Mereka sadar dan Myung juga bingung. Semua orang bertanya dan sedikit panik hingga kendaraan berhenti dan orang-orang di depan menggunakan masker. Mereka lalu melemparkan gas. Suasana semakin panik, mereka ingin keluar tapi malah dihajar. Orang bermasker tersebut kemudian mendekat ke Myung, membiusnya dan lalu membawanya keluar. Orang lain dengan pakaian sangat tertutup lalu memasuki bis. Setelah itu, Myung tersadar di tempat yang bahkan ia tidak tahu. Berita tentang bis yang dikendarainya tadi tersebar. Bis tersebut dinyatakan kecelakaan terjatuh di jembatan dan tidak ada seorang pun yang selamat. Saat ini, para mayat sedang dievakuasi dalam keadaan yang sangat rusak. Di tengah kebingungan itu, seorang wanita memegang kepala Myung. Wanita itu Dr. Baek yang akhirnya sadar Myung sudah bangun. Dr. Baek minta Myung tak khawatir. Myung jadi bilang jika ia sedang mengandung. Dr. Baek sudah tahu, ia menjelaskan jika Myung akan melahirkan bayi perempuan dan laki-laki. Myung tampak bingung. Dr. Baek kembali menjelaskan jika ia akan membuat anak kembarnya Myung punya banyak saudara. Myung tidak mengerti maksudnya Dr. Baek hingga kemudian muncullah kembaran Dr. Baek yang namanya sepertinya juga Dr. Baek. Nah, kejadian Myung ini setting waktunya sepertinya sebelum film The Witch Part 1. Karena di The Witch Part 1, kembaran Dr. Baek sudah ditembak oleh Jaehyun. Ia mencoba memastikan Myung ini apakah tidak tahu siapa dirinya sebenarnya atau pura-pura tidak tahu. Myung masih tercengang, tapi Dr. Baek minta Myung agar tidak khawatir karena ia ada di pihaknya Myung. Kemudian, seorang wanita pada musim dingin merokok. Ada tanda pada tangannya. Tak lama mobil datang. Sekelompok orang di mobil itu membuat si wanita mendekat. Di sisi lain, senjata api memenuhi tempat dan menghabisi nyawa orang. Mereka adalah pasukan khusus. Seorang wanita terluka akibat kerusuhan yang terjadi, tapi ia sadar dan melihat sekelilingnya kini sudah kacau balau. Ia lalu bangkit dan pergi. Tempat itu adalah laboratorium tempat dirinya menjalani eksperimen. Tapi wanita itu sekarang memutuskan pergi. Ia kabur dari laboratorium. Musim dingin di luar membuat tanah dipenuhi salju, tapi tak sedikit pun wanita itu merasa kedinginan. Tubuhnya penuh akan darah dan wanita itu terus melangkah. Wanita tanpa nama ini sebut saja bernama Girl. Ia merasa sakit dan lalu sekitarnya jadi tak terkendali. Ia seperti bisa menguasai berbagai hal hingga melihat seseorang dalam pikirannya. Girl kemudian jadi lebih tenang. Di sisi lain, seorang pria bernama Jang dalam perjalanan. Ia dan rombongannya pergi ke tempat yang terletak di pinggir pantai. Jang kemudian menemui seseorang yang ia panggil Bibi. Nah, Jang juga punya kekuatan super tapi ada efek sampingnya juga. Tak lama, orang yang dipanggilnya Bibi itu muncul. Itu adalah Dr. Baek. Dr. Baek mendengar ada insiden pembobolan di laboratorium yang membuat seorang kabur. Jang bilang itu adalah masalah kecil. Kumpulan orang yang merusak laboratorium membiarkan seseorang kabur dan tidak tahu tujuannya apa. Menurut Jang, kemungkinan ada dua organisasi yang menyebabkan kerusakan itu, antara organisasi transhumanis atau dari organisasi pihaknya Dr. Baek. Dr. Baek hanya bilang jika ia akan mencari tahu pihak mana yang menyebabkan kekacauan tersebut. Jang lalu bilang jika memang laboratorium dibobol, maka pasti dibobol dari dalam terlebih dahulu. Gadis di laboratorium itu menghilang dan keluar dengan sendirinya.
Nah, gadis yang menghilang itu kini masuk ke hutan, tak tahu arah mana yang harus dituju, tapi ia terus melaju, hingga kakinya menginjak aspal dan jalanannya kembali dilanjutkan. Tak lama, ada mobil datang dan hampir saja menabraknya. Mobil itu lalu kembali lagi dan orang di dalam menawarkan Girl tumpangan. Karena Girl tetap diam saja, Girl jadi dibawa paksa masuk. Girl bingung dan rupanya dalam mobil itu ada wanita yang ditahan. Wanita itu bernama Kyung Hee dan bilang jika Girl tidak ada hubungan dengannya. Jadi ia mempertanyakan mengapa Girl ikut dibawa. Tapi pemimpin di sana tidak peduli. Ia lalu melihat ke Girl yang dipenuhi akan darah. Kyung Hee minta Girl dilepaskan karena kasihan akan Girl yang tatapannya kosong. Tapi si pemimpin kelompok menduga jika Girl melihat semuanya, melihat mobil itu dan bisa melapor. Girl jadi bersuara dan mengatakan dengan detail plat mobil dan tulisan yang tertempel di mobil tersebut. Membuat mereka jadi sangat bingung. Mereka jadi bertanya siapa Girl sebenarnya. Karena Girl tidak menjawab, mereka bermain kasar. Kyung Hee mencoba menghentikan orang-orang tersebut. Ia kesal karena mereka mengganggu orang yang tidak bersalah. Karena terus memberontak, Kyung Hee jadi dipukul juga. Girl juga dipaksa jujur. Karena terus diteliti, Girl jadi kesal dan langsung menghajar mereka. Seketika suasana yang tenang jadi kacau. Mobil masuk ke hutan dan Kyung Hee tersadar sekelilingnya sudah tidak ada orang lagi. Ia lalu keluar mobil dan melihat Girl ingin membunuh orang yang segera dihentikan. Kyung Hee minta Girl untuk tidak membunuh. Ia lalu menghubungi polisi dan ingin pergi. Girl masih diam di tempat dan karena khawatir dengan Girl, Kyung Hee jadi berpikir sejenak. Panggilan dari polisi tidak ada yang menanggapi. Si polisi lalu akan melacak nomor tersebut dan menuju ke TKP. Kyung Hee lalu mengajak Girl untuk ikut dengannya. Girl dia menurut. Tak lama polisi datang. Kyung Hee juga kini menghubungi pamannya yang seorang dokter hewan dan minta dijemput. Sementara Girl hidungnya berdarah. Tak lama si paman muncul. Si paman khawatir melihat luka pada Kyung Hee, tapi Kyung Hee tidak merespon dan minta cepat pergi. Girl juga muncul, tapi melihat Girl mimisan, mereka khawatir. Girl lalu terjatuh dan mereka jadi mendekat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Girl. Setelah itu Girl dibawa ke mobil dan mereka pergi. Sesampainya di tempat kerjanya pamannya Kyung Hee, Girl mendapat penanganan lebih lanjut. Nah, pamannya Kyung Hee yang berprofesi sebagai dokter hewan itu mengambil banyak pecahan benda tajam pada tubuhnya Girl. Dan setelah benda tajam itu dicabut, Girl tersadar dan regenerasi pada tubuhnya semakin cepat. Lubang bekas luka hilang yang membuat pamannya Kyung Hee cukup bingung. Karena sambil minum si paman jadi mengira jika ia mabuk. Kemudian ia mendatangi Kyung Hee. Kyung Hee masih baik-baik saja dan mereka lalu membahas orang-orang yang tadi membawa Kyung Hee. Nah, ayahnya Kyung Hee sudah meninggal dunia, meninggalkan rumah dan tanah. Orang-orang tadi itu adalah keluarga dari ayahnya Kyung Hee dan mereka ingin rumah dan tanah warisan ayahnya Kyung Hee. Si paman lalu menjelaskan tentang Girl. Ia menyarankan Kyung Hee menghubungi polisi karena Girl seperti mendapat luka yang aneh. Girl seperti gadis yang berbeda. Tapi Kyung Hee agak takut menghubungi polisi. Mungkin karena Kyung Hee tadi sudah melihat kemampuannya Girl menghabisi pria-pria yang membawanya. Dan si paman juga bilang tidak ada gunanya apabila berurusan dengan polisi. Kyung Hee jadinya akan menjaga Girl sampai Girl bisa sembuh. Di sisi lain, sebuah tempat berdarah baru saja terjadi pertempuran hebat. Seorang wanita lalu menembakkan senjata ke kepala orang yang diburunya. Wanita ini bernama Kapten Jo dan wanita yang ia tembak kepalanya itu berhasil dihabisi. Setelah itu Kapten Jo melaporkan ke rekan yang lain dan minta tim pembersih datang. Kapten Jo lalu keluar dan tim pembersih masuk. Rekannya Kapten Jo juga datang dan Kapten Jo segera masuk mobilnya. Rekannya Kapten Jo minta agar Kapten Jo tidak melakukan hal berbahaya seorang diri atau Kapten Jo akan mati. Rekannya Kapten Jo ingin jadi pelindungnya Kapten Jo, tapi karena Kapten Jo tidak mau diceramahi, ia minta rekannya melanjutkan perjalanan. Kapten Jo lalu mencoret target yang sudah ia bunuh pada bukunya. Dan kemudian mobil melaju pergi. Setelah itu Kapten Jo membersihkan dirinya yang berdarah. Ia mencabut peluru yang menancap di tubuhnya. Setelah itu efek samping dari kekuatannya muncul membuatnya kesal. Efek seperti urat itu lalu menghilang. Kemudian Kapten Jo membuka komputernya dan informasi yang bergerak cepat itu segera otaknya tangkap. Ada yang harus Kapten Jo lakukan. Di sisi lain, Girl dibawa oleh Kyung Hee. Girl tampak menikmati perjalanan dan menyapa semua hewan yang dilalui. Hingga perjalanan itu sampai di tujuan pada malam harinya. Girl dan Kyung Hee turun dari mobil. Girl masih mengamati sekitar, dan saat masuk rumah, ada seorang pria bernama Dae-gil. Ia lalu bertanya Kyung Hee yang terluka, dan Dae-gil yang tidak sopan membuat Girl ingin menghajar Dae-gil, tapi dihentikan oleh Kyung Hee karena Dae-gil adalah adiknya. Dae-gil bingung dan bertanya siapa Girl.
Kyung Hee jadi beralasan jika Girl adalah adik angkatnya dan akan tinggal di rumah itu untuk sementara waktu. Dae-gil tidak percaya ucapan Kyung Hee, tapi ia tidak peduli dan pergi. Setelah itu Kyung Hee menyiapkan makanan. Ada banyak makanan di meja yang membuat Girl jadi semakin bernafsu. Tapi karena terlalu lama mengamati, membuat Kyung Hee bertanya. Dae-gil jadi bilang jika makanan Kyung Hee tidak begitu enak, membuat Kyung Hee protes. Ucapan Dae-gil yang tidak sopan membuat Kyung Hee memukulnya. Dan di tengah keributan itu, Girl melahap makanan yang ada di hadapannya. Pertarungan antara Kyung Hee dan Dae-gil terhenti sejenak. Dae-gil jadi mengungkit jika dulu Kyung Hee pernah bilang membenci keluarganya dan sempat melarikan diri, tidak mau bertemu dengan ayah. Tapi sekarang, ayah yang sudah tiada dan meninggalkan tanah serta rumah membuat Dae-gil emosi karena mengira jika Kyung Hee kembali ke kampung hanya untuk mengambil warisan tersebut. Dae-gil lalu pergi. Kyung Hee terdiam hingga saat melihat Girl, ia kaget karena makanan di sana sudah habis dilahap oleh Girl yang sepertinya masih tak kenyang. Kemudian Kyung Hee mengantarkan Girl ke kamar untuk Girl tempati. Kamar itu adalah kamar Kyung Hee saat kecil dulu. Kemudian Kyung Hee juga memberikan pakaian ganti untuk Girl dan juga berterima kasih karena tadi Girl telah menyelamatkan nyawanya. Girl masih bingung dan tidak ingin kecanggungan itu semakin lama. Kyung Hee pun menyuruh istirahat dan ia kemudian pergi. Di tempat yang berbeda, Dr. Baek memberikan informasi tentang Girl, gadis yang menghilang dari laboratorium, kepada Kapten Jo. Ia adalah hasil eksperimen yang cukup bagus hasilnya. Dr. Baek juga menambahkan jika ia dan para anggota organisasi transhumanis sangat menantikan Girl. Nah, dulunya mereka menemukan tubuh yang dicari, yang tidak lain adalah tubuhnya Miang. Setelah itu, melakukan pemisahan tubuh yang tumbuh di dalam tubuhnya Miang. Tubuh tersebut mencoba meniru dan salah satunya adalah Girl. Kapten Jo lalu sekalian menanyakan tentang Jaehyun yang keberadaannya masih belum mereka temukan. Dr. Baek jadi menjelaskan jika setelah Jaehyun pergi menemuinya, Jaehyun mendatangi laboratorium di Shanghai bulan lalu. Kapten Jo sempat bingung mengapa Dr. Baek melepaskan Jaehyun. Dr. Baek jadi beralasan jika Jaehyun sangat trauma dan otaknya ketergantungan akan obat. Menurut Dr. Baek, Jaehyun tidak bisa berbuat banyak untuk mereka. Kembali ke topik Girl yang hilang, Dr. Baek minta agar Girl disingkirkan. Kapten Jo lalu pergi. Permintaan Dr. Baek diterimanya sebagai bentuk hutang budi atas kebaikan Dr. Baek pada Kapten Jo 10 tahun yang lalu. Dr. Baek juga memberikan perangkat yang bisa membantu Kapten Jo menemukan anak-anak laboratorium lainnya jika mereka masih menggunakan chip yang tertanam. Setelah itu, Kapten Jo dan rekannya pergi. Tapi dalam perjalanan mereka, ada yang mengikuti. Kapten Jo tahu jika orang-orang yang mengikuti itu adalah monster lain yang pasti akan membunuhnya. Jadi, ia minta serahkan yang turun tangan. Mobil lain yang mengejar itu kehilangan jejak, dan tiba-tiba Kapten Jo muncul dan menabrak mobil tersebut. Sekarang, rekannya Kapten Jo yang bersiap. Orang yang mengejar mereka lalu mendekat dan siap menyerang. Rekannya Kapten Jo awalnya mencoba bernegosiasi agar tidak terjadi konflik, tapi ia dilempar dengan pintu mobil. Serahkan masih mampu menahannya dan sekarang pertarungan dimulai. Rekannya Kapten Jo lebih banyak menghindar sementara lawannya menyerang, tapi kemudian rekannya Kapten Jo bisa menaklukkan mereka. Kapten Jo menikmati pertarungan itu dan lalu minta bos orang yang menyerang mereka untuk menemui Kapten Jo. Kapten Jo dan rekannya lalu pergi. Si rekan bertanya bagaimana Kapten Jo bisa mengenali bos orang yang menyerangnya tadi. Kapten Jo hanya bilang jika ia sangat mengenali bos orang itu. Kejadiannya pada 10 tahun yang lalu. Sekarang tujuan mereka adalah menunggu sinyal dari alat pemberian dari Dr. Baek tadi hingga mereka mendapat notifikasi keberadaan seseorang. Di sisi lain, Girl yang sedang santai lalu memisan. Kepalanya tiba-tiba pusing dan ia mendengar suara seorang ibu. Si ibu minta Girl datang padanya. Setelah suara itu hilang, Girl jadi tak merasa sakit lagi. Namun ia masih bingung. Girl kemudian membuka pintu keluar dan menyadari banyak mobil yang datang mendekat. Nah, mobil-mobil itu rupanya kenalannya Kyung Hee. Ketuanya bernama Yongdu, pamannya Kyung Hee juga. Nah, Yongdu ini ingin meratakan tempat itu. Ia melihat ke Kyung Hee yang bersiap dengan senjata dan ingin menembak Yongdu dan rombongannya. Tapi Yongdu tidak takut. Yongdu ini tahu Kyung Hee dari Amerika. Ia kesal karena sebelumnya Kyung Hee membuat anak buahnya luka-luka dan kabur saat dalam perjalanan. Yongdu juga bilang jika masalah keluarga harus diselesaikan secara kekeluargaan. Kyung Hee masih mengancam. Yongdu lalu duduk dan anak buahnya mendekat. Untuk berjaga, senjata diletuskan tapi tak mengenai siapapun. Kyung Hee jadi diamankan. Ia memberontak dan Dae-gil datang mencoba membantu Kyung Hee, tapi Dae-gil malah dihajar balik. Kini senjata ada di tangan Yongdu.
Anak buah bilang jika di rumah tidak ada siapapun, dan kemudian Yongdu minta Kyung-hee menandatangani kontrak dan semuanya akan selesai. Yongdu juga akan memberikan beberapa persen hasil penjualan tanah agar Kyung-hee bisa pergi ke Seoul dengan uang tersebut bersama adiknya. Tapi Kyung-hee bilang bahkan sampai mati pun ia tidak akan memberikan tanah itu kepada Yongdu. Yongdu minta memikirkannya lagi. Kyung-hee dan Dae-gil sudah kehilangan ayah. Kyung-hee jadi mengatakan ayahnya memang sudah mati karena Yongdu yang membunuhnya. Yongdu jadi kesal. Ia minta anak buahnya memberi pelajaran ke Kyung-hee dan memastikan sidik jarinya utuh. Dae-gil masih mencoba membantu tapi tak bisa. Ia makin disiksa. Jika tidak ingin keluarganya disiksa, Kyung-hee harus menurut. Tapi mereka kaget karena ada seseorang di atap. Girl ada di sana dan mereka jadi minta Girl turun. Khawatir jika Girl akan bunuh diri, Girl pun turun, tapi ia sama sekali tidak terluka. Mereka bingung. Girl jadi mendekat ke orang yang menghajar Kyung-hee, menendangnya hingga terpelanting jauh. Semua orang di sana bingung. Girl mulai menghajar anak buah yang lain. Tidak ada orang di sana yang bisa menandingi Girl. Yongdu bahkan minta anak buahnya menyerang, yang malah mereka terluka. Girl dengan santai semakin mendekat dan mengambil alih senjata. Yongdu jadi sangat ketakutan. Ia minta Girl menjauh. Ia tak berkutik sampai akhirnya Kyung-hee minta Girl berhenti. Kyung-hee kemudian menyuruh Yongdu pergi dari tempat itu dan jangan kembali. Yongdu masih seperti orang dongo dan lalu menurut pergi bersama anak buahnya dengan ketakutan yang luar biasa. Dae-gil juga bingung dengan apa yang baru saja dilihatnya. Setelah orang-orang tersebut pergi, Dae-gil kini diobati oleh Kyung-hee. Dae-gil masih bertanya tentang Girl. Apa Girl sebenarnya? Kyung-hee minta Dae-gil tak banyak bicara karena Kyung-hee juga tidak tahu apa-apa. Dae-gil jadi mengira jika Girl adalah alien. Ia jadi kagum dan memuji Girl. Hari berikutnya, Jang kini mendatangi Kapten Jo. Sudah lama mereka tidak bertemu. Jang mempertanyakan alasan Kapten Jo kembali atas perintah Dr. Baek. Jang jadi menduga jika mungkin Dr. Baek sudah tidak mempercayainya lagi, tapi Kapten Jo tidak mengatakan apa-apa. Jang kemudian membahas soal Jaeon, hasil eksperimen yang dulu berhasil kabur setelah menghancurkan laboratorium. Dan baru-baru ini, Jaeon juga menjarah laboratorium di Shanghai. Anak-anak hasil eksperimen di sana menghilang. Ia yakin jika gadis yang menghilang ini juga ada hubungannya dengan Jaeon. Jang lalu minta Kapten Jo pergi, tapi Kapten Jo tidak begitu menanggapinya. Ia tidak peduli dengan apa yang terjadi di balik layar. Kapten Jo mengancam jika Jang menyuruh orang-orang untuk mengikutinya atau menghalangi jalannya lagi, maka Kapten Jo tidak akan tinggal diam. Setelah itu, Kapten Jo minta untuk tidak bertemu lagi. Jang malah mengatakan jika Kapten Jo bodoh, membuat Kapten Jo bingung dengan keinginan Jang. Saat menyinggung kejadian 10 tahun yang lalu, Jang menolak. Kapten Jo jadi dibiarkan pergi begitu saja. Sementara itu di sebuah mobil, sekelompok orang menggunakan bahasa Mandarin untuk berkomunikasi. Mereka bosan dalam perjalanan hingga salah satu dari mereka mengajak bertarung untuk menunjukkan siapa yang terkuat. Suasana jadi sedikit tegang dan kikuk. Di tempat lain, pamannya Kyung-hee yang sedang bermain dengan anjing didatangi oleh Yongdu dan anak buahnya. Si paman tidak bisa melawan dan ketakutan. Yongdu langsung menutup toko dan tangannya pamannya Kyung-hee ingin dipotong. Si paman sangat ketakutan dan Yongdu bertanya tentang gadis yang dibawa Kyung-hee. Yongdu yakin si paman punya sesuatu yang ingin dikatakan. Kemudian terdengar suara teriakan yang amat keras. Setelah itu, Yongdu keluar dari tempat itu. Yongdu menduga jika gadis yang bersama Kyung-hee adalah orang yang dicari. Yongdu merasa masalahnya semakin menarik dan minta anak buahnya menghubungi seseorang. Mereka kemudian pergi. Di waktu yang sama, Girl, Kyung-hee, dan Dae-gil dalam perjalanan. Dae-gil menunjukkan video mukbang di YouTube. Karena mengetahui jika Girl hobi makan, Dae-gil menyarankan agar Girl membuat channel YouTube sendiri. Tapi Girl tidak menanggapinya. Ia hanya fokus pada makanan yang dimakan orang-orang di video yang dilihatnya, membuat Dae-gil kesal. Mereka kemudian ke supermarket dan Girl sangat takjub melihat tempat yang dipenuhi oleh berbagai makanan itu. Girl jadi langsung memilih berbagai barang hingga melihat stand makanan yang menawarkan sampel gratis. Girl jadi langsung mendekat dan lahap mencobanya. Tak hanya satu tempat, makanan yang lain juga ia coba. Dan bukannya mencoba satu, Girl menghabiskan banyak makanan membuat pelanggan yang juga ingin mencoba bingung dengan tingkah Girl. Dae-gil yang melihat Girl jadi mencoba menghentikannya, sementara Kyung-hee mendapat telepon. Dan saat Dae-gil membawa Girl, Kyung-hee sudah menghilang. Rupanya Kyung-hee ini menjemput pamannya yang terluka. Ia memberi kabar ke Dae-gil dan akan segera kembali. Nah, pamannya Kyung-hee lalu dibawa kembali ke tempatnya. Kyung-hee melihat darah dari jari si paman yang sudah putus oleh Yongdu.
Si paman lalu membahas tentang Girl. Si paman ingin agar Kyung-hee meninggalkan Girl dan juga minta agar rumah dan tanah diserahkan kepada Yongdu. Setelah itu menyuruh Kyung-hee pulang. Kyung-hee masih diam dan si paman jadi istirahat. Kemudian Kyung-hee melaju pergi, tapi saat ingin melaju ia dihadang dan Kapten Jo langsung masuk mobil. Kyung-hee bingung dan Kapten Jo ingin mengajak bicara. Di tempat lain, Yongdu saat ini menuju hunianya sambil teleponan dan membahas tentang Girl yang bisa terbang dan punya kekuatan super. Tapi saat masuk ke dalam hunianya, anak buahnya langsung dibunuh. Dan Yongdu kaget, di hunian itu sudah ada manusia super lain yang dari Cina. Mereka juga menghancurkan telepon milik Yongdu. Setelah itu pintu apartemen ditutup. Yongdu menahan rasa takutnya. Yongdu lalu bertanya siapa mereka. Dan orang-orang ini sebelumnya dihubungi oleh anak buahnya Yongdu sendiri. Yongdu jadi tahu jika orang yang ada di hunianya itu adalah satu kelompok dari Girl juga. Yongdu dipersilakan duduk, ia jadi mencoba mengendalikan ketakutannya. Orang-orang tersebut ingin tahu di mana keberadaan Girl. Yongdu berpikir, baik memberitahu keberadaan Girl atau tidak, ia yakin pasti akan dibunuh. Yongdu tentu mencoba bernegosiasi, ia tidak ingin mati. Ia memberitahu kelebihannya dan akan berguna jika terus hidup. Jadinya mereka pun menerima tawaran Yongdu. Balik ke Girl, di rumah, Daegil menunjukkan video Jaeyoon yang dulu. Di film The Witch yang pertama, video itu viral setelah Jaeyoon mengikuti audisi menyanyi karena sambil menunjukkan aksi sulapnya. Daegil menyarankan agar Girl juga membuat video seperti Jaeyoon agar terkenal mendapat uang banyak. Daegil ingin Girl menunjukkan kemampuannya. Jika Girl menyetujui saran Daegil, Daegil akan memberikan makanan yang banyak untuk Girl. Girl tersenyum, membuat Daegil bingung. Girl saat ini menunjukkan kemampuannya. Benda-benda di belakang melayang membuat Daegil awalnya bingung, tapi setelah melihat benda-benda yang berterbangan, Daegil jadi takjub. Bahkan bintang yang jatuh, Daegil kira Girl yang menjatuhkannya. Tak lama Kyung-hee pulang, ia ingat pembicaraannya dengan Kapten Jo di mobil tadi. Kyung-hee diperlihatkan rekaman anak-anak super yang membunuh orang-orang di laboratorium. Girl adalah bagian dari anak super tersebut dan Kapten Jo bilang jika Girl adalah monster yang cepat atau lambat akan bermutasi. Jika Kyung-hee tidak ingin Daegil mati, maka Kyung-hee harus menuruti Kapten Jo. Sekarang Kyung-hee dengan penuh keraguan masuk ke dalam rumah, di mana Kapten Jo dan anak buahnya bersiap dengan senjata untuk menangkap Girl. Dan di waktu yang sama, orang berkekuatan super yang dari Cina juga dalam perjalanan. Saat ini, Girl dan Daegil menonton televisi. Kyung-hee tampak bingung dan khawatir hingga Daegil mengajak Girl menonton kembang api di luar. Kyung-hee lalu bicara dan minta Daegil melepaskan tangannya Girl. Nah, Kapten Jo dan timnya juga kini ada di lokasi dekat rumahnya Kyung-hee dengan peralatan siap menembak. Balik ke Kyung-hee, Daegil bingung dengan sikap Kyung-hee. Kyung-hee lalu minta maaf dan menyuruh Girl untuk lari. Girl sadar ada sesuatu di luar rumah dan orang bermobil lainnya datang. Yongdu bersama anak buahnya kembali ke tempat Kyung-hee. Sekarang mereka membawa manusia super dari Cina juga. Kapten Jo yang melihat dari jauh jadi bingung dengan kedatangan manusia super yang kabur dari laboratorium di Shanghai itu. Kyung-hee lalu keluar dan membawa senjata. Ia sudah memperingati Yongdu untuk tidak datang lagi. Dan dari pengamatan Kapten Jo, Girl dan Daegil mencoba kabur melalui atap. Daegil lalu menyuruh Girl untuk pergi, sementara Daegil akan menemui Kyung-hee. Daegil juga minta Girl kembali jika keadaan sudah membaik. Ia akan membelikan pizza dan berkaraoke bersama. Pokoknya mereka harus bertemu lagi. Yongdu juga menanyakan Girl, tapi Kyung-hee pura-pura tidak tahu. Yongdu jadi langsung menembak tepat saat pesta kembang api dimulai dan Daegil datang terlambat. Anak buah Kapten Jo juga meluncurkan tembakan ke Girl. Rumah itu hancur seketika dan manusia super dari Cina jadi mendekat ke arah rudal yang menembak. Daegil mencoba menolong kakaknya. Kapten Jo juga mendekat, tapi keberadaan Girl sudah tidak terdeteksi lagi. Anak buah yang menembak juga melihat hal lain dan pertempuran terjadi. Anak buah Kapten Jo dan manusia super dari Cina. Mereka saling menyerang, tapi kemudian anak buahnya Kapten Jo dibunuh. Manusia super dari Cina juga kehilangan lawannya, tapi tak lama ia diserang. Balik lagi ke Kyung-hee, ia semakin sekarat. Yongdu juga bilang jika ia muak dengan keluarganya Kyung-hee. Daegil jadi berjanji akan membunuh Yongdu dengan tangannya sendiri. Yongdu jadi mengancam balik. Yongdu menjelaskan tentang ayahnya Daegil yang meninggal. Awalnya si ayah yang ingin membunuh Yongdu, tapi Yongdu menyerang dan yang terbunuh justru si ayah.
Dan saat ingin membunuh Daegil, Yongdu juga mendapat tembakan. Kapten Jo datang dan menyuruh orang-orang di sana untuk pergi. Tapi manusia super yang ada di pihaknya Yongdu tidak takut dengan ancaman Kapten Jo. Ia lalu menunjukkan kekuatannya dan menerbangkan kayu-kayu yang dibuat runcing dan tajam. Kayu itu membunuh para anak buahnya Yongdu. Mereka rupanya tidak memihak siapapun. Dan setelah itu Kapten Jo jadi waspada dan menyuruh rekannya menembak. Pertarungan antara manusia super pun terjadi. Karena bisa menghindari tembakan, mereka mendekat dan menyerang dengan pisau. Tapi Kapten Jo masih bisa melawan mereka. Cuma kemampuan penyembuhan manusia super itu sangatlah cepat. Kapten Jo dijatuhkan dan bertemu dengan Daegil. Ia menyuruh Daegil lari. Tapi Yongdu yang masih sadar tidak membiarkannya. Yongdu menembak Daegil dan Kapten Jo bersama rekannya melindungi. Tapi Daegil tidak bisa menghindari tembakan. Nah, Girl yang terbaring lalu sadar. Ia berada di hutan sekitar dan melihat kembang api menghiasi langit malam. Ada ingatan akan sosok Kyung-hee dan Daegil. Girl mengenang Daegil dan Kyung-hee sebagai orang baik dalam hidupnya. Tapi sekarang Daegil juga tidak bisa diselamatkan. Setelah itu, salah satu manusia super dari Cina datang. Nah, ia mengaku dulu pernah menghancurkan kepala Girl. Tapi bingung mengapa Girl masih bisa bertahan. Ia lalu bersiap dengan pisaunya dan akan memastikan kepala Girl terpenggal kali ini. Girl tampak santai dan saat ingin menyerang, Girl dengan mudah membalikan serangan dan membunuh lawannya itu. Di rumahnya Kyung-hee, Kapten Jo kesal dengan Yongdu karena sudah membunuh. Dan ia jadi ingin membunuh Yongdu juga, tapi ditahan oleh manusia super si pria. Mereka jadi terlibat perkelahian jarak dekat, dan teman si pria ini muncul dan menyerang Kapten Jo bertubi-tubi. Kapten Jo jadi lemas dan tidak bisa melawan. Saat kepalanya ingin ditembak, peluru senjata sudah habis. Rekannya Kapten Jo yang terluka parah melihat Kapten Jo sekarat jadi ingin membantu. Dengan kemampuannya, ia lalu menjauhkan manusia super dari Cina itu. Tapi kemudian manusia super dari Cina bangkit lagi, dan sekarang Kapten Jo jadi tidak berdaya. Hingga suara pun muncul. Girl mendekat membawa rekan si manusia super dari Cina yang sudah tewas. Girl lalu melihat Kyung-hee dan Daegil yang sudah tewas juga. Melihat Yongdu masih hidup, Girl jadi mematahkan kaki Yongdu. Setelah itu menatap manusia super dari Cina. Mereka meragukan kemampuan Girl, tapi setelah itu Girl langsung menyerang dengan kekuatan yang luar biasa dengan begitu santai. Kini, Girl melanjutkan mematahkan kaki Yongdu lagi. Manusia super yang ingin menyerangnya lagi berhasil ia tahan. Bahkan, Girl mengendalikan pikiran orang tersebut untuk melukai dirinya sendiri. Lawannya itu dibuat tidak berkutik dan setelah itu, Girl melemparnya. Sementara manusia super yang pria tidak terima dengan serangannya Girl. Setelah memulihkan tangannya, ia mengerahkan seluruh kemampuan untuk menyerang. Tapi Girl dengan mudah menahannya. Ia membalikan serangan pria tersebut dengan santai. Si pria dibuat terdiam dan angin buatan itu membawa raganya melayang. Si pria tidak berkutik hingga benda tajam masuk ke pusaran angin dan menghancurkan pria tersebut. Masih ada satu manusia super yang tersisa. Ia takut dan mundur hingga menyentuh mobil. Seseorang keluar dari mobil tersebut dan muncullah Jaehyun. Ia senang akhirnya Jaehyun muncul. Sekarang Jaehyun menyambut Girl. Sudah lama mereka tidak bertemu. Girl dan Jaehyun sudah saling mengenal membuat anak buahnya Jaehyun bingung. Jaehyun jadi bilang jika Girl adalah adiknya. Ia kesal karena sebelumnya ia menyuruh pasukan manusia super dari Shanghai itu untuk menyelamatkan adiknya, bukan membunuhnya. Si pasukan Cina langsung dibunuh. Sekarang hanya tersisa Girl dan Jaehyun. Jaehyun mendekat sambil menjelaskan jika sebelumnya Jaehyun menyuruh orang-orang di laboratorium Shanghai untuk menemukan Girl. Jaehyun dulu menyamar menjadi orang laboratorium untuk membantu Girl kabur dari dalam. Tapi Girl mengacau, jadi Jaehyun menugaskan orang-orang dari Cina. Nah, dari awal Jaehyun sudah mengamati pergerakan Girl, bahkan setelah Girl kabur dari laboratorium. Tapi saat bertemu dengan Kyung-hee, Jaehyun jadi kehilangan jejaknya Girl. Girl jadi bertanya mengapa Jaehyun membebaskannya. Jaehyun jadi beralasan jika ia membutuhkan Girl, dan Girl juga membutuhkannya. Jaehyun ingin tahu apa yang ibunya katakan selama ini, karena rupanya Girl ini terhubung dengan kesadaran ibu mereka. Jaehyun ingin mencari tahu keberadaan si ibu. Jaehyun lalu mengajak Girl untuk ikut dengannya, tapi Girl pergi mendekat ke jasad Daegil dan Kyung-hee. Girl ingin menyelamatkan mereka. Jaehyun lalu memberikan satu alat yang bisa menyelamatkan salah satu dari jasad tersebut. Tapi setelah diselamatkan, manusia itu tidak akan jadi manusia biasa. Mereka kemudian mendengar suara Yongdu yang kesakitan parah, hingga akhirnya Yongdu menemui ajalnya, dan kemudian Girl terdiam.
Di saat itulah, Jaehyun membius adiknya dan minta si adik membawanya bertemu dengan si ibu. Tak ada yang selamat dari tempat itu, dan Jaehyun kemudian pergi. Di tempat Dr. Baek, ia akhirnya tahu jika para anak-anak sudah saling bertemu. Dr. Baek juga bilang jika mereka akan menemukan si ibu. Dr. Baek mengatakan jika mereka harus bersiap-siap juga. Nah, kemudian Mi-young yang ada di suatu tempat terbangun dan cerita berakhir. Setelah kredit scene, ada adegan di mana rekannya Kapten Jo rupanya masih hidup. Ia bangkit dan melihat kekacauan sekitarnya. Ia lalu mendekat ke Kapten Jo yang tidak sadar juga, mencoba membangunkan dan mengira jika Kapten Jo sudah mati, tapi rupanya Kapten Jo masih hidup. Setelah itu mereka akan menangkap Girl dan Jaehyun lagi. Kapten Jo kemudian menghubungi seseorang, di mana suara telepon terdengar di dekat sana. Rupanya, Jang dan anak buahnya ada di atap dan menerima telepon dari Kapten Jo. Kapten Jo lalu minta bantuan kepada Jang. Jang jadi minta Kapten Jo tidak khawatir. Ia tahu kemana Girl dan Jaehyun akan pergi. Nah, tujuan Jaehyun mengajak Girl pergi menemui ibunya adalah karena Jaehyun kecanduan akan obat-obatan, di mana obat tersebut yang bisa meredahkan rasa sakitnya. Apabila Jaehyun ingin disembuhkan secara permanen, maka Jaehyun membutuhkan sumsum tulang belakang dari seorang ibu kandungnya. Seperti yang dijelaskan pada film The Witch Part 1 The Subversion. Dan itulah seluruh alur cerita film The Witch Part 2 The Other One. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seru lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.